Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya memperbaiki lampu LHE tanpa menggunakan multitester seperti ini ya. Sama sekali saya tidak menggunakan multitester seperti ini. Cukup sederhana, saya hanya menggunakan lampu bohlam 100 watt. Salam solder panas Mak News. Masa bisa hanya menggunakan lampu bohlam? Oke, kalau tidak percaya silahkan lihat video-video saya yang terdahulu tentang memperbaiki lampu bohlam. Saya sama sekali tanpa menggunakan multitester ya. Hanya cukup menggunakan lampu bohlam dan alat tes lampu seperti ini ya. Ini alat tes mesinnya. Ya, mungkin Anda tidak percaya dan kali ini saya akan ngasih tahu ya. Oke, lalu ada yang bertanya, kenapa nggak pakai multitester, kan lebih akurat ya? Menurut saya dan pengalaman saya lebih akurat menggunakan ini bohlam 100 watt dan keunggulannya juga lebih cepat. Kenapa? Karena kalau menggunakan multitester kita mengecek komponen seperti dioda atau transistor. Itu yang pertama itu kita harus mencopot dulu untuk komponennya. Yang kedua, cara ngetesnya itu harus dibolak-balik ya. Dari basis di prop hitam dan prop merahnya itu harus dibolak-balik. Tetapi kalau menggunakan lampu bohlam ini tanpa harus mencopot komponen dari PCB dan tanpa membolak-balik ya. Jadi satu tutul, satu sentuh itu sudah ketahuan kerusakannya. Masa iya sih? Oke, langsung saya akan membuktikan ya. Ya mungkin cara ini belum ada di video-video atau di channel YouTube lainnya ya. Mungkin karena ini pengalaman saya pribadi ya, yang sudah saya lakukan bertahun-tahun dan hasilnya sangat mantap ya. Oke, langsung saja kita akan coba untuk membuktikannya ya, menggunakan memperbaiki lampu ini. Ini lampu apa ini, mereknya sudah hilang ya, sudah tua ini ya, sampai hilang mereknya ya. Nah, yang jelas ini adalah lampu jari 4U. Oke, langsung kita coba aja lampu ini apakah nyala apa enggak. Kita colokkan ini dengan alat saya ini ya. Ini sebagai tatakan dan sekaligus pengecekan lampu yang sudah nyala atau belum ya. Kita colokkan di sini dan kita masukkan dan lampu tidak nyala sama sekali. Oke ya, lampu benar-benar sudah mati. Oke, saya cabut kembali. Oke, kalau kita perhatikan untuk kacanya ini ya, secara fisik ya, dari kacanya ini kelihatannya masih bagus. Dari pangkalnya ini belum ada warna hitam, itu artinya belum bagus. Dan ini artinya kemungkinan besar 90% itu rusak pada bagian komponennya. Nah, terus ada yang tanya lagi ya, iya kalau untuk mengukur kacanya aja pakai bohlam mungkin bisa, tapi untuk komponen transistor apa bisa? Oke, langsung saya akan buktikan dan saya akan buka untuk lampunya ya. Oke, seperti ini. Kita akan periksa untuk secara fisiknya dan kita perhatikan langsung kelihatan ini ada elko 400 volt. Kelihatan ngembung ya, dan ini artinya sudah rusak. Dan seperti ini tentunya tidak perlu dites ya, harus diganti ini harus diganti dan saya langsung akan mencopotnya saja ya. Oke, langsung saya akan mencopot untuk elko-nya. Oke, sudah saya copot. Untuk ukuran elko-nya adalah 22 mikro 450 volt ya. Ini voltnya harus tinggi, mulai 400 sampai 450. Dan nanti saya akan menggantinya. Dan untuk elko ini sudah tidak berguna, saya akan membuangnya.
Oke, langkah selanjutnya, pertama untuk memastikan bahwa kacanya ini masih nyala atau masih bisa digunakan atau tidak, kita cukup menggunakan alat ini ya, menggunakan bohlam dan bantuan alat ini yaitu steger yang saya hubungkan dengan prop multitester ya. Caranya gimana? Kita colokkan untuk stegernya ke sini, stop kontak yang saya seri dengan lampu bohlam ini. Kemudian saya tempelkan, ini bebas mau bolak-balik, yang hitam di sebelah kanan atau yang kiri boleh saja. Yang penting kita tempelkan di elemen lampu ini. Kita coba cek. Oke. Ini artinya yang sebelah ini elemennya masih normal. Lalu kita cek juga yang sebelah. Oke, lampu terang, bersinar terang. Artinya lampu ini kacanya masih normal. Oke, langkah selanjutnya yang harus dites ya. Pertama adalah kita urutkan mulai dari kabel ini yang ke listrik ya. Pertama tentunya adalah sekringnya. Oke, yang mana sekring ini berupa resistor atau fuse ya, fuse resistor. Kita akan mengeceknya menggunakan lampu bohlam ini ya. Kita coba sentuhkan dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Nah, ini tandanya untuk fuse resistor ini sudah putus ya. Dibuktikan lampu bohlam tidak menyala. Kalau ini normal, maka bohlam akan menyala dengan terangnya. Dan lanjut ke pengetesan selanjutnya, yaitu mengetes transistor ini, dimana transistor ini berserikan 13007. Oke, loh, apa nggak bahaya mengetes transistor kok menggunakan listrik ya? Saya jawab tidak masalah. Karena apa? Karena menggunakan lampu bohlam. Kalau memang secara langsung menggunakan listrik, kemungkinan besar itu memang merusak komponen ya. Oke, saya akan buktikan cara mengetes transistor ini. Ini serinya sama, kedua-duanya adalah 13007. Untuk watt yang lebih kecil mungkin angka belakangnya itu ada 5 dan 3 atau 2 ya, itu bedanya. Dan mungkin ada seri-seri yang lainnya. Oke, langsung saja saya akan mengetesnya. Dan ini adalah kaki transistor tadi, ini dan ini. Oke, caranya gimana ya? Kita nggak perlu membalik-balikan prop ini, yang merah atau yang hitam ya. Kita tempelkan salah satu prop ya, boleh yang hitam atau yang merah, di tengah kaki tengah transistor ini. Bisa di sini atau ke jalurnya di sini. Yang ini juga sama, bisa di sini yang tengah atau ke jalurnya sini, boleh ya. Asal masih ke jalurnya. Kalau saya lebih senang ke jalurnya, karena di sini posisinya sangat sempit, dikhawatirkan nanti akan berkonslet ya. Dikhawatirkan akan konslet dengan kaki-kaki sebelahnya ya. Oke, langsung saja salah satu prop kita tempelkan di kaki tengah transistor ya. Ini jalurnya ke sini, boleh di sini. Lalu yang satunya kita tempelkan di kaki sebelahnya ya, semuanya sebelahnya kita tes. Oke, kita tes yang sebelahnya juga. Oke, ini nyala terang. Ini artinya gimana ya? Menurut pengalaman saya ya, ini dari saya pribadi ini ya, sebenarnya belum ada, mungkin saya tidak belajar dari orang lain. Kalau kita tempelkan yang satu prop di tengah dan lampu bohlam ini menyala terang, itu artinya untuk transistor ini sudah short dan mati ya. Oke, seperti itu ya. Kita coba juga
yang satu ini adalah jalur tengah ke sini. Saya lebih enak ke jalurnya aja biar lebih jauh. Terus yang satunya kita tempelkan yang pinggir-pinggirnya ya. Oke, nyala. Kemudian yang satunya nyala, terang sekali ya. Ini juga artinya untuk transistornya sudah mati atau short ya. Oke, untuk membuktikan transistor ini mati, kita akan coba mengambil transistor yang masih normal. Oke, saya ambilkan satu transistor yang sama nilainya. Ini masih baru ya, serinya 13007. Oke, saya akan coba cek menggunakan alat ini dan kita akan melihat apa perbedaannya ya. Di sini kita coba di sini dan tengah. Kalau transistor yang plat kepalanya ini besi, kita bisa langsung menempelkan pada besi ini. Ini sama dengan tengah ya, atau ke tengah sini. Kalau di tengah sini agak mepet ya, ditakutkan nanti konslet, kita bisa tempelkan salah satu prop di kepalanya ini. Kemudian yang satu di kaki yang sebelahnya, sebelah semuanya. Kita coba. Oke, kita lihat lampu nyala, redup dan bergetar ya. Kita perhatikan bergetar ya. Terus kita coba pindah yang ke pinggir yang sebelah. Oke, kita perhatikan lampu nyalanya redup dan bergetar. Oke, ini yang normal. Kalau yang ini tadi terang sekali dan tidak berkedip ya. Kalau terlalu silau mungkin bisa saya ambilkan plastik untuk membungkusnya biar lebih jelas untuk di kamera ya. Oke, saya akan bungkus plastiknya biar di kamera ini lebih jelas. Seperti ini. Silakan perhatikan, ini adalah yang rusak. Ini transistor yang rusak. Nah, seperti ini ya. Terang. Untuk transistor yang normal, kita coba dan kita lihat untuk lampunya ya. Kurang terang, agak redup dan berkedip ya. Ini yang normal. Oke, seperti itu ya. Ini adalah pengalaman saya yang saya kasih tahu kan untuk Anda semuanya ya, biar tahu semuanya cara memperbaiki lampu LHE. Jadi meskipun Anda bukan teknisi ya, Anda tidak mempunyai multitester seperti ini ya, mungkin ada kerusakan lampu LHE di rumah Anda bisa memperbaikinya sendiri tanpa harus beli alat-alat yang lebih mahal seperti ini. Cukup menggunakan lampu bohlam aja ya, cukup menggunakan lampu bohlam aja. Jadi sangat hemat dan tidak dan sederhana ya. Oke, sudah ketahuan. Untuk transistor dan komponen-komponennya kita cek sudah mati. Dan saya beritahukan ini, jika transistor ini sudah short ya, maka resistor 1 ohm dan resistor 20 ohm resistor 20 ohm ini kadang ada yang 15 sampai 22 ohm. Ini harus diganti karena ini biasanya juga kebakar, mati ya. Kita perhatikan yang lebih jelas, ini juga kelihatan ya. Sangat kelihatan, sangat tampak sekali ini. Resistor ini kelihatan kebakar ya. Ini ada hitam. Ini tanda resistor ini sudah mati ya. Jadi untuk penggantian transistor, maka resistor ini harus diganti.
kalaupun ini tidak kebakar atau putus, bisa jadi untuk resistensinya itu akan berubah. Seperti itu ya. Maka harus tetap menggantinya ya. Untuk resistornya ini tanpa harus ukur-ukur dan tes, ini resistor harus tetap diganti. Seperti itu. Oke, langsung saya akan mencopot bagian-bagian yang saya sudah tes, sudah positif mati. Oke. Oke, untuk pencopotan komponen yang sudah rusak sudah selesai, yaitu satu buah Elco 400 volt dan 2 transistor. Kemudian ada 4 resistor yang menuju transistor ini dan 1 fuse ya. Dan saya akan langsung menggantinya ya. Ini akan langsung saya ganti. Oke. Oke, pertama kita akan pasangkan untuk air fuse-nya. Dan di sini saya menggunakan fuse kaca ya. Tapi sama saja menggunakan air resistor fuse atau fuse kaca sama saja, nggak masalah ya. Karena adanya saya fuse kaca, saya pasangkan fuse kaca ini. Oke, langsung saya pasangkan. Lalu kita pasangkan untuk resistor 1 ohmnya di kaki emitor. Ini basis kolektor emitor di sini ya. Di jalur emitor untuk 1 ohmnya, itu ini. Satu lagi adalah ini ya. Kemudian resistor 22 ohmnya kita pasangkan di kaki basis ini jalurnya. Dan yang satunya lagi, yang sebelahnya sama saja ukurannya ya. Lalu kita pasangkan untuk transistornya, jangan sampai kebalik. Ini tandanya, yang sini adalah bagian belakangnya ya. Dan kita akan langsung memasangkan untuk elko-nya sekalian ya. Lalu kita tinggal menyoldernya. Oke, untuk penyolderan sudah selesai, kita tinggal memotong untuk kakinya biar rapi ya. Oke, sudah selesai dan inilah saatnya melakukan pengetesan dan uji coba. Oke, langsung saya colokkan untuk fitting ini. Dan kita coba. Alhamdulillah sukses dan berhasil. Seperti itu pengalaman saya memperbaiki lampu LHE tanpa menggunakan multitester dan hasilnya mantap, cepat
dan mantap. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jika memang masih belum paham, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, komen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.